Kabar baik Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Ajang Piala AFF 2022 berpeluang jadi panggung bagi pelatih Sintayong untuk meraih gelar juara perdananya bersama Timnas Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi rival skuad Garuda yakni Vietnam dan Thailand yang kemungkinan tidak diperkuat oleh para pemain andalannya. Media Vietnam Sohadat VN memberitakan soal kemungkinan pemain andalan The Golden Star Nguyen Quang Hai akan absen di Piala AFF 2022. Sebab Piala AFF 2022 tidak termasuk dalam kalender FIFA, sehingga klub Quang Hai Pau FC berhak untuk tidak melepasnya. Selain Vietnam yang berpeluang tampil di Piala AFF 2022 tanpa Quang Hai, kabar buruk juga datang dari juara bertahan Thailand. Sebab tim Gajah Perang akan tampil tanpa Chanantip Songkrasin di Piala AFF 2022. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Soha.vn. Kehilangan Songkrasin tentu merugikan Thailand. Apalagi dia merupakan pemain terbaik Piala AFF 2022 yang berkontribusi besar dalam keberhasilan Thailand menjadi juara. Kabar tersebut tentu menguntungkan Timnas Indonesia karena Vietnam dan Thailand adalah pesaing terberat skuad Garuda. Meskipun selain dua tim itu, Malaysia juga merupakan salah satu lawan terberat Timnas Indonesia di Asia Tenggara. Berkurangnya kekuatan Vietnam dan Thailand harus dimaksimalkan oleh Timnas Indonesia. Sintayong tentu mempersiapkan timnya sebaik mungkin demi meraih gelar juara pertama bersama skuad Garuda. Perlu diketahui, juru taktik asal Korea Selatan itu baru mampu meraih runner-up Piala AFF 2020 bersama Timnas Indonesia dan medali perunggu SEA Games 2021 dengan Timnas Indonesia U23. Piala AFF 2022 bisa menjadi panggung unjuk gigi untuk Sintayong. Selain itu, pada Piala AFF 2022 juga bisa menjadi persiapan untuk Timnas Indonesia yang akan tampil di Piala Asia 2023. Skuad Garuda diharapkan tidak hanya mampu berprestasi di Piala AFF 2022, tetapi juga di Piala Asia 2023. India dibekukan FIFA, keuntungan Timnas Indonesia berdatangan. Pertama, PSM Makassar raih keuntungan di Piala AFC 2022. Sanksi pembekuan yang dijatuhkan FIFA kepada AIFF ini justru menjadi durian runtuh bagi PSM Makassar yang tengah berlaga di AFC Cup 2022. Saat ini PSM Makassar sudah mencapai babak final AFC Cup 2022 zona Asia Tenggara dan dijadwalkan akan bertemu Kuala Lumpur City FC pada 24 Agustus mendatang. Andai klub berjuluk Juku Eja itu bisa menang atas Kuala Lumpur City FC, PSM Makassar pun akan lolos ke semifinal AFC Cup 2022 Interzona. Di babak semifinal AFC Cup 2022 Interzona ini, PSM Makassar menang atas Kuala Lumpur City FC. Juku Eja pun sudah ditunggu oleh ATK Mohun Bagan yang merupakan wakil India. Dengan adanya hukuman yang diberikan FIFA pada Federasi Sepak Bola India, maka ATK Mohun Bagan otomatis tersingkir dari semifinal AFC Cup 2022 Interzona. Kedua, potensi gabung AFF kian mengecil. Menurut media Malaysia Makan Bola, keinginan India untuk meninggalkan Federasi Sepak Bola Asia Selatan atau SAFF dan bergabung ke AFF sejatinya sudah ada sejak tahun lalu. Tetapi niatan tersebut terganjal karena pandemi COVID-19. Media tersebut juga menyinggung pernyataan Sekjen AIFF, yakni Kusal Das belum lama ini yang menyebut India ingin mentas di kompetisi lebih baik. Namun dengan adanya pembekuan ini, artinya rencana AIFF untuk bergabung ke AFF semakin mengecil.
Sebelumnya mereka ingin masuk AFF untuk menggantikan PSSI yang berencana keluar. Ketiga, pelatih dan pemain Liga India bisa direkrut klub Indonesia. Klub-klub sepak bola di Indonesia tentunya juga mendapatkan keuntungan dengan adanya sanksi pembekuan yang dijatuhkan oleh FIFA terhadap AIFF. Sebab pemain dan para pelatih yang saat ini tengah berkarir di India berpeluang besar untuk meninggalkan klubnya dan mencari pelabuhan baru. Dengan demikian, klub-klub asal Indonesia bisa merekrut para pemain maupun pelatih yang ingin meninggalkan klubnya di India. Target PSSI untuk Garuda Asia di Piala Asia U17. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyampaikan harapan untuk Timnas U16 Indonesia tepat di HUT RI kemarin. Pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut berbicara mengenai target prestasi yang lebih tinggi usai mampu menjuarai Piala AFF U16 2022. Yakni mampu meraih posisi 5 besar Piala Asia U17 pada tahun depan. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu mengaku menyadari bahwa level U17 Asia bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, sehingga belum saatnya mematok target ambisius menjadi juara. Meskipun begitu, pasukan Bima Sakti terlebih dulu harus mengikuti fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket putaran final Piala Asia U17. Indonesia bakal bertindak sebagai tuan rumah untuk pertandingan-pertandingan Grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang akan dihuni oleh negara-negara seperti Guam, Malaysia, Palestina, dan Uni Emirat Arab. Hingga saat ini belum ditentukan stadion mana yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan pada tanggal 1 hingga 9 Oktober mendatang. Prestasi terbaik Indonesia di ajang Piala Asia U17 adalah menjadi peringkat keempat dalam edisi 1990, yang kala itu masih menggunakan format U16. Penampilan terakhir Indonesia pada edisi 2018 hanya berbuah perempat final sebelum disisihkan oleh Australia.